Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan karunia yang sampai saat ini kita rasakan bersama. Di antara karunia tersebut kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat berjamaah. Kemudian melanjutkan dengan talabul ilmi dalam keadaan badan yang sehat, ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dengan membimbing diri kita untuk terus berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yang bernama jalan istiqamah. Istiqamah senantiasa terus-menerus berusaha di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita dalam surah Al-Baqarah. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, ya. Ayat yang ke-40. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
Para hadirin sekalian, ayat ini meskipun berbicara tentang Bani Israel secara umum, namun ayat ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita berusaha mengenal perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat-ayat yang kita sudah baca itu banyak sekali pelajaran yang Allah berikan, pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang telah menimpa umat-umat sebelumnya, di antaranya adalah Bani Israel. Allah memerintahkan kepada mereka, dan seyogianya kita mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sehingga kita juga bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang mereka perintahkan, daripada yang Allah perintahkan kepada mereka Bani Israel, maka kita pun juga mengambil pelajaran, yaitu untuk sama-sama mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya Bani Israel," wahai keturunan Israel. Ya, kita sudah sampaikan bahwasanya Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu beliau dikenal juga disebut dengan Israel. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, yang mereka itu awalnya berjumlah 12 orang ya. Berjumlah 12 orang berdasarkan ya apa yang disampaikan juga oleh para ulama dan juga apa yang tersirat di dalam Al-Quran juga surah Yusuf ya, ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar. Dan memang begitu apa yang diceritakan, baik itu di dalam kitab-kitab Taurat wal Injil ya, yang sudah diubahlah hari ini gitu. Namun juga para ulama juga mengambil juga referensi-referensi dari kisah-kisah Israiliyat ya, dan termaktub dan dimaktubkan dalam karya-karya mereka ya. Yang 12 itu ya ada yang nama Ruben ya, ada yang bernama Simeon, ada yang bernama Yehuza, yang dari Yehuza itu Yahudi itu mengambil nama ya. Ya, ada yang bernama siapa? Yaitu Binyamin dengan Yusuf itu saudara dari dua saudara dari ibu, satu ibu yang namanya Rahil ya. Kalau yang tadi disebutkan itu dari istri pertamanya dikatakan Lea. Yang Yehuza, Simeon, Ruben, Yehuza ya, yang lainnya. Kemudian juga ada nama-nama yang lain, ada Dan gitu, ada Neftali kan gitu, ada Asher, ada Gad ya, nama-namanya sampai 12 itu. Nah, mereka itu ya tentu saja memiliki keturunan setelahnya, dan inilah yang dimaksud dengan Bani Israel. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka? Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai keturunan Ya'qub, ingatlah nikmat-nikmatku yang banyak yang aku berikan kepada kalian. Apa perintah Allah? Hendaklah kalian bersyukur atas nikmat tersebut. Wa atimmu wasiyati lakum. Maksudnya wa aufu bi'ahdi. Kalian harus melakukan wasiatku. Artinya perjanjian. Ahd itu perjanjian. Kenapa perjanjian? Ya karena mereka juga telah berjanji kepada Allah untuk taat. Untuk taat ya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan kaumnya, bagaimana sampai-sampai gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas kepala mereka. Bahkan mereka mengira gunung itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Ya, wa rafa'na fawqakumut tur, kata Allah. Ya, gunung itu Allah angkat tuh. Khudzu ma atainakum, ambil, amalkan tuh Taurat. Mereka berjanji akan mengamalkan Taurat, namun lagi-lagi mereka tidak mengamalkan hal tersebut. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar melaksanakan apa yang menjadi wasiat Allah. Begitu juga kita, maka kita hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk dapat mengetahui isi Al-Quran
Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak wasiat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di dalam surah Al-An'am kalau enggak salah. Ya, Allah akan memberikan wasiat-wasiat khusus. Wasiat pengharaman Allah kepada kita kaum muslimin. Dimaktubkan secara khusus apa wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah jika kita diberikan umur panjang, kita bahas surah Al-An'am, kita akan ketemu dengan wasiat-wasiat Allah. Taib. Ya. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan wasiat. Apa itu wasiat? Ya, yang dimaksud adalah ajaran Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Bi an tu'minu bi kutubi, isinya itu adalah beriman dengan kitab-kitabku, wa rusuli jami'an, dan juga para rasulku seluruhnya, baik yang telah lalu ataupun yang dikabarkan di dalam Taurat. Siapa itu? Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'malu bi syara'i'i, dan hendaknya kalian itu mengamalkan syariatku. Fa in fa'altum dzalik utammimu lakum ma wa'adtukum bihi minar rahmati fid dunya wan najati fil akhirah. Makanya disebutkan di sini wa aufu bi ahdi ubi bi ahdikum. Kalian tunaikan janji, ya, janjiku, wasiatku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku juga akan menunaikan janji terhadap kalian. Maksudnya kalau mereka itu beriman, mereka mengamalkan syariat mereka, yaitu mereka menunaikan janji mereka, maka Allah akan menunaikan janji Allah, yaitu apa? Diberikan kehidupan yang bahagia di mana? Di dunia, yang paling utama adalah di akhirat. Maka demikian juga kita sama diperintahkan Allah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar kita memahami Al-Quran, agar kita membaca Al-Quran, memahami tafsirnya, mengetahui wasiat-wasiat Allah. Kalau kita mengamalkan wasiat tersebut, maka Allah juga akan menunaikan janjinya. Apa yang dijanjikan kepada kita? Surga, Pak. Surga. Namun apakah mereka menunaikan janji mereka? Secara umum tidak. Secara umum tidak. Apa buah yang mereka dapat dari penyimpangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dari melanggar janji mereka kepada Allah? Maka mereka menjadi umat yang kafir. Umat yang diharamkan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kita. Meskipun kita adalah mengaku sebagai orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak pernah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar persaksian kita bersyahadat. Kita melakukan yang membatalkan syahadat kita seperti kesyirikan. Atau kita tidak melaksanakan yang menjadi rukun-rukun agama kita seperti menegakkan salat. Bagaimana Allah akan menunaikan janjinya kepada kita dengan memberikan kepada kita surga? Itu tidak mungkin. Ya. Makanya kita harus mengenali perintah Allah dan larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada umat terdahulu, itu pula yang Allah perintahkan kepada umat hari ini, yaitu untuk mengesahkan dalam beribadah kepadanya dan untuk mengikuti rasul-rasulnya, mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ya. Baik. Wa iyaya wahdi wa iyaya farhabun, dan hendaknya kalian hanya takut kepadaku. Ya, ar-rahab itu dimaknai dengan takut. Wa iyaya wahdi fakhafuni, hendaknya kalian takut kepadaku. Wahdharu niqamati, bukan ni'mah tapi niqamah. Ada ni'mah pakai ain, ada qaf, niqamah. Kalau ain ni'mah itu kenikmatan. Kalau niqamah pakai qaf itu adalah apa? Siksa, azab. Ya. Siksa atau azab. Kayaknya jangan salah nyebut, Pak, ya. Meminta niqmah dari Allah. Kalau itu meminta siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Niqmah. Ni'mah pakai ain kalau kenikmatan. Wahdharu niqmati, hendaklah kalian takut kepada siksaku. Inna qadtumul ahda, kalau kalian melanggar janji. Mereka ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melanggar janji,
kalian tidak mengamalkan Taurat, maka harus takut kalian kepada siksaku. Demikian juga kita, jika kita seorang muslim namun melanggar ketentuan Allah di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an, maka hendaknya kita juga takut. Karena esensi agama ini sama, yaitu apa? Beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata dan mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada kita, kepada nabi kita, kepada para rasul yang diutus kepada kaum tersebut. Ya, dan nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada rasul nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada dua kelompok tentu saja. Ada umat secara umum karena mereka termasuk ke dalam golongan yang harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada umat secara khusus yaitu umat yang betul-betul mengikuti, beriman kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum." Hendaklah kalian juga beriman wahai Bani Israel bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, alladzi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyyillahi wa rasulih, yang kami telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nama beliau itu termaktub di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Itu ada nama beliau itu. Bahkan tentang kabar neraka, kabar surga itu ada. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ya, bahkan kabar-kabar tentang neraka di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'alaiha 19", di dalam neraka itu ada penjaga yang jumlahnya adalah 19. Ya. Kemudian Allah berfirman di sana, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab." Bilangan 19 itu menjadi fitnah ujian. Bagi siapa? Ternyata bagi ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Disebut oleh para ulama karena bilangan, sampai bilangan jumlah penjaga neraka dari kalangan malaikat yang jumlahnya 19 itu juga sudah termaktub di dalam Taurat dan Injil. Sehingga ketika Al-Qur'an mengabarkan hal itu, sepantasnya bagi mereka langsung beriman. Kenapa? Karena apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bahkan dalam sisi bilangan itu ternyata sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab mereka. Ya. Taib. Muwafiqan lima ta'lamunahu min sahih Taurah. Apa yang sesuai yang kalian ketahui dari Taurah yang sahih. Dari kitab Taurah yang sahih. Ya, kenapa? Karena memang pada saat itu bahkan di zaman mereka, ya, mereka sudah mulai mengubah-ubah Taurat, mentahrif. Ya, baik dari segi makna, ya, atau mungkin dari segi lafadznya, mereka ditahrif. Bahkan ya yang berada saat ini itu sudah dirubah ya. Sudah mengalami perubahan-perubahan tidak asli. Ya, karena memang yang Allah jamin kemurniannya, keasliannya itu adalah hanya Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sungguhnya kami telah benar-benar menurunkan az-dzikr, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami sendirilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Jadi tidak akan pernah mengalami tahrif itu Al-Qur'an ya. Ya, tahrif secara lafaznya. Kalau secara makna mungkin banyak orang-orang yang menyimpang yang menafsirkan Al-Qur'an secara serampangan, berarti maknanya dibelokkan, ditahrif gitu. Bukan pada yang sebenarnya. Tapi kalau secara lafadznya nggak mungkin, ya, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, itu sampai dihapus ya, diubah seaneka rupa oleh mereka. Kenapa? Ya karena Bani Israel itu terkenal sekali, mereka itu inginnya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan syariat itu. Yang gampang-gampang,
yang ringan-ringan syariat itu. Makanya mereka itu digelari dengan umat yang selalu bernegosiasi dengan nabinya. Iya kan? Iya, di zaman Nabi Musa tuh, perhatikan. Ketika Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ya kan? Kemudian Nabi Musa pergi buru-buru, enggak tahan, pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala setelah itu berbicara kepada Nabi Musa, apa yang membuatmu terburu-buru dan meninggalkan kaummu? Kemudian kata Nabi Musa, ya haulai ala athari, mereka akan menyusulku. Namun Allah memberikan kabar bahwasanya mereka telah disesatkan oleh Samiri. Maka Nabi Musa pun pulang dan ternyata benar. Kemudian setelah itu kan mereka itu bertaubat ya, bertaubatnya itu dengan apa? Harus dibunuh. Namun karena enggak tega sehingga diturunkanlah awan yang menyelimuti mereka. Akhirnya orang yang membawa pedang itu membunuh orang yang menyembah patung sapi itu. Tersisa orang-orang yang soleh. Bayangkan orang-orang yang soleh di antara mereka dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka mendengar pembicaraan Allah dengan Nabi Musa, apa yang mereka inginkan? Mereka tidak mau beriman kecuali mereka pengen lihat Allah. Mulai bernegosiasi dengan nabinya. Padahal itu adalah orang-orang yang istilahnya yang benar-benarnya itu. Masih begitu, apalagi yang rusak-rusaknya. Padahal itu adalah pilihan-pilihan itu. Ya. Seperti itu. Setelah itu apa? Allah kirimkan halilintar api ya, menyambar mereka mati. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan lagi mereka. Allah hidupkan lagi mereka. Allah hidupkan lagi mereka. Namun sampai di sana tidak. Mereka terus membangkang. Terus begitu, terus bernegosiasi karena mereka pengennya yang ringan-ringan saja. Perhatikan, syariat Allah adalah syariat Allah. Tidak sepantasnya kita bernegosiasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sifat-sifat itu ada pada diri kita. Pengennya yang ringan saja. Kita milih-milih saja. Bahkan kita milih ustadz. Ustadz ini mah baik ya penyampaiannya. Pokoknya yang gampang-gampang aja syariat itu. Ya, kalau sudah jangan yang keras-keras lah, yang biasa-biasa saja. Milih kita kadang-kala. Kenapa? Pengen yang ringan-ringan. Padahal syariat Allah itu ya harus disampaikan sesuai dengan bunyinya. Kalau riba haram ya haram. Ya. Riba haram ya haram. Seperti itu. Syirik haram ya haram. Seperti itu. Jadi tidak boleh banyak bernegosiasi, bahkan tidak boleh bernegosiasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kenal dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran daripada ya kaum Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi kelompok pertama dari karangan ahli kitab yakfuru bih, yang kufur dengan kitabnya. Wala tastabdilu bi ayati thamanan qalila min hitamid dunya az-zail. Jangan kau tukar juga ayat-ayat kami dengan harga yang murah dari dunia yang fana ini. Wa iyya wahdi fa'malu bi ta'ati watruku maksiati. Maka hendaklah kalian hanya kepadaku kalian beramal taat dan tinggalkan maksiat karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memerintahkan taat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang Allah haramkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi, bahkan para ulama setelahnya, itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmah apa yang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah salat berapa tahun? Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Tahu enggak hari ini apa fungsi salat? Apa hikmah salat? Kenapa kita harus salat? Bahkan setelah salat zuhur kita dituntut wudu lagi, salat asar lagi, ketemu lagi salat maghrib. Hari ini baru juga selesai salat maghrib, kita harus salat isya. Ya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Tidak kita ketahui. Karena mengetahui hikmah perintah Allah itu bukan tujuan.
Kadangkala kita merasa senang, merasa bahagia ketika kita mendapatkan hikmah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sejatinya, Pak, kebahagiaan itu adalah cukup kita bisa mengamalkan perintah Allah tanpa kita mengetahui hikmahnya, itu lebih bahagia. Karena itu adalah ketaatan yang hakiki. Itu sejatinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengetahui hikmah, itu adalah ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati. Baik. Dan kita harus syukuri. Kita harus syukuri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk syukur. Mensyukuri perintah Allah dan mensyukuri ketika perintah Allah itu bisa ditaati oleh kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa duduk di sini. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Siapapun, dari tempat manapun, kita bersyukur di sini. Bisa jadi ini adalah jawaban doa-doa kita ketika kita panjatkan dalam salat kita atau seusai salat kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Pak, yang zat yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Bisa jadi ini adalah jawaban. Sehingga ketaatan itu adalah perlu disyukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syukur kepada Bani Israel atas apa? Atas nikmat. Nikmat apa? Nikmat diberikan para rasul, diberikan kitab, dan itu berisi apa? Perintah. Berarti perintah ketika dilaksanakan, maka kita harus mensyukurinya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir di sini, mengkaji Al-Qur'an, kita mengetahui umat-umat terdahulu bagaimana sikap mereka, sehingga kita tidak terjerumus kepada apa yang dilakukan oleh umat sebelum kita, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah berfirman selanjutnya, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala tukhallitul haqqo alladhi bayyantuhu lakum bil batil." Jangan kau campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Yahudi demikian. Mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Bahkan mereka kacau sekali. Ya. Mereka menyamakan jual beli dengan riba. Seolah-olah riba itu yang bolehnya gitu. Kemudian jual beli disamakan dengan riba. Paham nggak? Kalau ada Muhammad, kemudian ada bulan, kira-kira yang kita katakan Muhammad seindah bulan atau bulan seindah Muhammad? Muhammad seindah bulan. Karena yang diserupakan kepadanya itu, bulannya ini berarti memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih bersinar. Demikian juga orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Berarti seolah-olah pertama kali mereka menghalalkan riba dulu. Riba itu boleh. Dan jual beli ini seperti riba. Seharusnya kan kalaupun mereka mau menentang, riba itu seperti jual beli kan gitu. Namun dalam Al-Quran bagaimana? Innamal bai'u mithlur riba. Dan Allah bantah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah pisahkan mana yang halal, mana yang haram. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti riba itu bukanlah jual beli. Maka jangan dicampur adukan kebenaran dan kebatilan. Ya. Jangan dicampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan kita selamanya tidak akan pernah tahu pemisah antara kebenaran dan kebatilan selama kita bodoh, betul tidak? Selama kita bodoh tentang agama kita, pasti kita akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Bahkan kalau tidak salah sahabat Ali radhiyallahu taala an, beliau mengatakan barang siapa, ini saya kasih contoh itu saja yang paling mudah ya, contoh riba begitu, karena ini juga perbuatan mereka, perbuatan Yahudi yang utama itu ya,
Urutan Yahudi yang utama. Kata sahabat Ali bagaimana? Orang yang tidak mengetahui konsep jual beli yang halal, transaksi-transaksi yang halal, konsepnya bagaimana? Kalau dia terjun ke dalam bisnis, ya, maka sampai beliau mengulang-ulang, dia telah terjumus ke dalam riba. Dia terjumus ke dalam riba. Dia telah terjumus ke dalam riba. Ya. Artinya perlunya belajar. Perlunya belajar. Kenapa jangan sampai kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Tauhid itu jelas. Dalam Al-Quran beratus-ratus ayat yang menerangkan tentang konsep tauhid itu jelas. Apa makna tauhid itu? Beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Pertama, kita harus ketahui apa itu ibadah. Ibadah itu apa? Setelah kita tahu ibadah, maka jangan sampai ada ibadah yang kita palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, doa itu ibadah bukan? Ibadah, bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya secara khusus, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jelas. Maka kalau kita tahu itu adalah ibadah, boleh enggak kita berdoa kepada selain Allah? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak sekarang nih kita mengangkat tangan, kita memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, berdoanya kepada Rasulullah. Boleh enggak? Jangan ragu, enggak boleh. Karena Rasulullah enggak mendengar kita. Beliau sudah wafat. Beliau sudah wafat. Ya? Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meminta syafaat, kita meminta kepada Allah, bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah beliau, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi', ya, yang akan memberikan syafaat kepadaku. Doa kepada Allah. Adapun Allah ijabah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah mau ijabah, Allah mau tidak. Tergantung bagaimana keseriusan kita. Apakah ada yang menghalangi dari doa kita atau tidak. Bukan kepada beliau, bukan kepada manusia. Kepada Rasulullah aja tidak boleh, apalagi kepada selain beliau. Meskipun gelarnya apa, ya, gelarnya ini dan itu, wali ini atau wali itu. Karena tentu saja wali-wali tersebut itu adalah gelar yang disematkan oleh siapa? Oleh kita sendiri kan, oleh manusia kan? Ya, gitu. Tayyib. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, takut, ini takut. Wa iyaya farhabun. Ini bentuk hasr. Ini adalah bentuk yang eksklusif. Ya, pembatasan. Secara parsial Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kalian takut kepadaku, wa iyaya farhabun. Maka kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Pada sesuatu yang tidak mungkin ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Contoh, ya, contoh, kita takut melewati tempat tertentu, pohon tertentu, batu tertentu, iya kan? Seperti itu. Apakah itu adalah takut yang dibenarkan? Salah. Kenapa? Sejatinya ketika kita takut terhadap hal, kita takut akan keselamatan diri kita kan? Ya kan? Akan tertimpanya madarat kepada kita, bahaya kepada kita. Mungkinkah ada pohon bisa jalan, batu bisa jalan ngejar kita? Mungkin? Enggak mungkin. Ya. Maka kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini sedang musim-musimnya, ya, bencana, gempa, longsor dan lain-lain. Saya tanya, siapa yang mentakdirkan bumi itu gempa, longsor? Siapa? Allah kan? Kita sepakatkan Allah kan? Apakah wali? Bukan kan? Taib. Kalau terjadi seperti itu kemudian kita membuat suatu ritual, kita memohon kepada orang tertentu, entah itu adalah syekh atau apa, bahkan yang sudah mati lagi, kita memohon supaya keselamatan dari gempa. Benar tidak? Kan salah. Contoh, gunung Merapi. Gunung Merapi. Gunung bisa meletus karena perintah apa? Siapa?
Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut terhadap gunung dan minta perlindungan kepada selain Allah, kepada penghuni gunung lah istilahnya itu benar apa salah? Salah kan? Kenapa Pak? Karena takut itu adalah ibadah. Takut itu ibadah. Makanya Allah perintahkan, wa iyaya farhabun, hendaknya kalian takut hanya kepadaku. Beda lagi soal kalau kita takut diterkam buaya. Ya kan? Jangan renang di kolam buaya. Karena itu adalah takut yang tabi'i. Itu yang secara tabiatnya begitu. Gitu kan? Tidak masalah hal seperti itu. Tapi takut kepada sesuatu yang dia itu adalah bukan penyebabnya. Bahkan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Itulah takut yang terlarang kalau takutnya dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Tayyib. Adzan Pak? Belum ya? Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tadi ada perintah syukur, perintah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah mengamalkan syariat agama kita yaitu Al-Qur'an. Allah juga berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa maksudnya? Disebutkan di sini, wadkhulu fi dinil Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena yang disebutkan di sini adalah salat, zakat. Dan itu adalah dua rukun Islam. Seolah-olah menunjukkan tidak akan sempurna bangunan Islam seseorang meskipun dia telah melakukan syahadat ketika dia tidak menegakkan apa? Salat, ketika dia tidak menunaikan zakat. Memang dalam segi hukum salat dan zakat ini memiliki pembahasan yang khusus. Kalau para ulama sepakat, semuanya sepakat, sudah menjadi konsensus para ulama, kesepakatan para ulama seluruh mazhab, barang siapa yang dia meninggalkan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, dengan alasan apapun, meskipun dia mengakui secara hati namun dia enggan untuk mengucapkannya, maka dihukumi apa? Keluar dari agama Islam. Sepakat semuanya. Sepakat semuanya. Ya. Kecuali orang yang muslim kemudian dia dipaksa dan diancam. Diancam untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Wa qalbuhu mutmain dalam Al-Qur'an. Hatinya tetap teguh, kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara salat, ya, bahkan perkara zakat, para ulama berselisih di sini. Yang paling ekstrim lah kita katakan. Dan ekstrim di sini justru harus menjadi perhatian kita. Di mana para ulama ada yang mengatakan bahwasanya jika seseorang meninggalkan urusan salat tanpa ada uzur, halangan syar'i yang dibenarkan oleh syariat, maka dia telah keluar dari agama. Dalil-dalilnya kuat loh Pak. Dalil-dalilnya kuat. Ya, insyaallah kita sampaikan setelah adzan. Ya, sudah adzan kan? Fadhal. Ya. Ini salah satu upaya kita mengetahui tentang perintah dan larangan Allah seperti apa. Baik. Di antara perintah Allah adalah perintah salat, menegakkan salat. Dan tadi disampaikan bahwasanya pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwasanya menegakkan salat ini ya termasuk rukun, di mana ketika seseorang kehilangan ini maka dia telah keluar dari agama Islam. Dalilnya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian pemisah antara kami, kata Rasulullah, dan antara mereka yaitu orang-orang kafir,
as-salah, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, telah kufur. Dalam hadis lain juga beliau mengatakan inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salah, as-salah. Faman tarakas salah faqad kafar. Sungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan dengan kemusyrikan itu adalah salat. Jadi salat pemisahnya, tiang salat pemisahnya. Kalau dia meninggalkan salat, maka dia telah masuk ke dalam kekufuran. Para ulama sebagiannya memaknai bahwasanya kufur di sini adalah kufur akbar, yang mengeluarkan seseorang dari agama alias murtad, seorang yang meninggalkan salat. Tayyib. Sebagian lagi mengatakan, yaitu yang kedua ini adalah madhab Syafi'i. Mayoritas kita ya, atas kebanyakan kaum muslimin di negara kita. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang meninggalkan salat selama dia masih meyakini kewajibannya, kemudian dia meninggalkan salat, maka dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari agama. Dia tidak keluar dari agama, dia tidak murtad selama dia meyakini kewajiban salat. Namun perhatikan, di madhab Syafi'i dikatakan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan salat maka dia harus dipanggil. Dia dipanggil, dia ditanya dan dia diperintahkan untuk salat. Kalau dia salat setelah diperintahkan, maka alhamdulillah. Tetapi ketika dia tidak salat, tidak mau salat, enggan dia tetap bersikeras meninggalkan salat, maka dia dibunuh. Dia dibunuh. Ya, bukan karena kafirnya, kata mazhab Syafi'i, bukan karena dia telah keluar dari agama. Namun itu adalah had, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat, kemudian telah diingatkan dia enggak mau salat, maka tetap dihukum dengan dia dipenggal. Kalau yang pertama tadi ya, pokoknya dia meninggalkan salat tanpa ada alasan yang jelas, udzur yang jelas, maka dia harus dibunuh. Ya. Namun yang mengatakan seperti itu di madhab Hambali, bahwasanya orang tersebut juga sama harus dipanggil oleh pemerintah. Ditanya dulu, kamu punya alasan enggak meninggalkan salat? Ya. Kemudian ketika dia memiliki alasannya syar'i, berarti dikasih udzur dan dia tetap diperintahkan salat. Kalau dia tidak memiliki alasan, ya saya meninggalkan salat saja karena malas misalkan, maka ditunggu, diberikan waktu kepada dia untuk melaksanakan salat. Misalkan dia meninggalkan salat zuhur, maka ditunggu oleh penguasa itu sampai dia melakukan salat. Sampai menjelang asar. Ditunggu. Masuk waktu asar dia belum juga melaksanakan salat, maka baru dihukumi dia murtad. Itu tentang salat, Pak. Bukan kata saya. Memang begitu. Silakan dibaca buku-buku fikih. Kemanapun ya kita mencari tentang hukum tentang salat dan orang yang meninggalkan salat akan menemukan itu, pendapat-pendapat itu. Silakan. Ya. Adapun pendapat yang ketiga adalah orang yang meninggalkan salat, dia dihukumi murtad, keluar dari agama manakala dia meninggalkan salat secara kafah, secara keseluruhan. Tidak salat 5 waktu, tidak salat Jumat, meninggalkan salat Idul Fitri, Idul Adha. Ada enggak orang seperti itu? Ada, KTP-nya apa? Muslim. Maka orang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahaya Pak orang seperti itu. Bisa-bisa ketika dia meninggal maka jangan disolatkan. Orang yang tidak salat semasa hidupnya, dia kafah tidak salat. Ya, tidak disolatkan. Dan haram juga hartanya untuk diwariskan, untuk mewarisi dan diwariskan. Karena tidak ada saling mewarisi antara muslim dengan kafir, tidak ada, tidak boleh. Bahaya. Ya. Tayyib. Ya Rasulullah saja enggan menyolatkan orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana orang yang meninggalkan
Salat, tiang agama dia. Nggak ada tiangnya, agamanya ya runtuh, nggak ada agamanya. Karena Rasulullah sendiri yang menganalogikan agama ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Agama dianalogikan dengan sebuah bangunan. Dengan memiliki tiang, syahadat, salat, ya, zakat, puasa, dan haji. Allah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan zakat dan kalian harus ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Ruku dengan bersama orang yang ruku. Salat berjamaah. Ya. Nah, ini jamaah ini memiliki fadilah yang luar biasa. Diperintahkan dalam Al-Qur'an, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya perintah apa itu? Perintah salat berjamaah. Makanya para ulama dari ayat ini mengambil kesimpulan salat berjamaah hukumnya wajib karena diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan tidaklah kita menemui perintah di dalam Al-Qur'an maka hukum asalnya adalah wajib selama tidak ada dalil yang merubah memalingkan dari wajib kepada sunnah. Itu kaidahnya seperti itu. Ya. Maka inilah upaya kita dalam memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang ada di sini adalah prinsip, ya, konsep ajaran yang vitalnya yaitu salat, ya. Demikian juga zakat disebutkan di sini karena ya memang ada para ulama yang mengatakan orang yang tidak membayar zakat dia adalah kafir, walaupun yang kuat tidak. Yang dalam sebuah hadis masih diterangkan bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat nanti akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala lambungnya, punggungnya, dahinya. Setelah dia itu gosong, ya, kemudian dia dikeluarkan atau setelah dia disiksa, kemudian nanti akan dalam hadis sebutkan fayara sabilahu. Dia akan melihat jalannya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka? Dalam hadis tersebut masih ada kemungkinan orang yang tidak mengeluarkan zakat untuk masuk surga, berarti dia tidak kafir. Namun perhatikan untuk masalah salat ini. Ya. Baiklah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Ayatnya tidak sampai selesai kita bahas, namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.